mau sholat dulu. Ini pagi ini kita mau pergi sholat Idul Adha di darat ini. Jadi oke guys, ikutin kita punya sholat dulu. Sekarang sudah sampai di Masjid Kiai Muara Ogan. Kita dari kapal menuju ke Masjid Muara Ogan, tempat kita mau sholat guys. Jadi nggak terlalu jauh guys, di pinggir sungai aja ini guys. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid ini ada di Sungai Musi ya, Sungai Musi Palembang. Wallahu Akbar. Di dekat tempat pembuatan batu bara ini guys, dekat sama kapal guys, nggak akan terlalu jauh guys. Ini tempat pembuatan Bukit Asam, tempat pembuatan batu bara Bukit Asam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita lagi menunggu mau sholat Idul Adha. La ilaha illallah, wallahu
jam berapa? Mulainya jam berapa? Kita jam 7 Jam 7 ya. Ini namanya masjid. Masjid Ilir. Sapi dan kambing kurban di Masjid Kibroban. Mudah-mudahan gerak langkah dan amal perbuatan kita pada pagi hari ini akan diberi ganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pengurus dan panitia kurban pada tahun ini mendapat titipan sapi sebanyak 5 ekor. Yang pertama dari Mas Haji Alim Alif dan keluarga, yang kedua dari Kapolda Sumatera Selatan, yang ketiga dari PT Kereta Api Dipri 3 Palembang, yang keempat dari Bank Sumsel Babel Palembang, dan yang kelima dari keluarga besar almarhum Mas Agus Haji Dahlan bin Mas Agus Haji Abdul Majid. Sedangkan kambing tahun ini agak merosot, berjumlah hanya 8 ekor. Insya Allah pelaksanaannya besok Sabtu pagi di Masjid Kibroban ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pelaksanaan sholat Idul Adha kita pada hari ini insya Allah tepat pukul 7 yang diimami oleh Al-Ustaz Martayuni dengan Ma'asyur Bapak Ustaz Kowaldi, dan sebagai khotib, bertindak khotib pada pelaksanaan tahun ini yakni Al-Muharram Habib Kamil Barakah. Oh ya, Jumatan pada. Pelaksanaan ini barangkali kami sedikit mengingatkan saja, karena ini 2 tahunan, ada yang agak lupa dikit. Jadi sholat Idul Adha 2 rakaat dengan niatnya usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau nanti kita mau takbiran kita silakan. Jadi sajaku sholat Idul Adha 2 rakaat berimam karena Allah Ta'ala. Takbir pertama 7 kali dengan diselingi dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang kedua nanti rakaat kedua dengan takbir 5 kali dan diselingi juga dengan tasbih. Setelah sholat biasanya kita memakai takbir dan sedikit doa, dilanjutkan dengan khutbah. Kami mengimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang paling penting di dalam pelaksanaan Idul Adha ini bukan sholatnya, tapi pelaksanaan Idul Adha yang paling penting adalah mendengarkan khutbah. Jadi setelah sholat jangan balik, dengarkan khutbah. Khutbah yang paling penting, sehingga Nabi pernah bersabda terhadap perempuan-perempuan yang dalam halangan atau haid itu disuruh untuk datang ke lapangan-lapangan yang melaksanakan sholat Idul Adha untuk mendengarkan sholat khutbah Idul Adha. Nah, jadi jangan itu salah kanan salah kiri langsung melari balik. Dengarkan khutbah, itu yang paling penting di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan yang paling akhir, kami mohon kepada bapak-bapak yang berada di depan ini untuk setelah khutbah nanti untuk menunggu khotib turun ke bawah, jangan kita naik ke pucuk mimbar untuk supaya tertib dan aman. Kita untuk bersalaman kepada khotib. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. حمد الشاكرين حمدا عاما حمدا ينعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات وبارك في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تغفرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الذين دعوهم بأسمائك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Sebentar lagi waktu akan banyak khutbah. Maka dari itu marilah kita dengarkan dan kita perhatikan. Semoga kita mendapat ridha dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi أنصتوا واسمعوا وأرجعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai khatib dalam khutbah Idul Adha yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih perhatian terhadap apa yang Allah perintahkan dan segera untuk melakukannya, dan lebih perhatian terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa pikir untuk meninggalkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita berada di hari raya Idul Adha atau juga disebut dengan hari raya kurban. Kurban diartikan oleh para ulama dalam pengertian bahasa suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan tersebut, kalau itu sesuai dengan syariat, maka itulah satu pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah atau Idul Adha, pengorbanan menyembelih hewan yang diperbolehkan dalam syariat dijadikan sebagai hewan kurban yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah udhiyah, ibadah kurban berkaitan. Kaitannya adalah pengorbanan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kurban bukan hanya satu hal yang terkenal dengan penyembelihan hewan kurban saja, tapi nama hari ini disebut dengan hari kurban karena mengingatkan kepada kita orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, orang yang ingin berada di dalam surga Allah, apalagi dia ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka dia harus siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam artian pertama melakukan segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurban adalah melepaskan hak-hak yang ada di dalam dirinya hanya untuk mencari
keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berkorban untuk Allah, dia mengeluarkan apa yang dia punya, waktunya, tenaganya, nyawanya, keluarganya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka inilah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam rahmat-Nya dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat ke-99, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sekelompok orang-orang Arab yang tinggal di perdesaan, yang mereka disebut dengan Arab Badui. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wa rasulih wal yawmil akhir. Di antara orang-orang Arab yang tinggal di perdesaan, ada yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul. Dan mereka jadikan apa yang mereka punya, waktu mereka, harta mereka, tenaga mereka, pemikiran mereka, keluarga mereka, bahkan nyawa mereka gunakan, dikeluarkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala innaha qurbatun lahum. Ketahuilah, kata Allah, apa yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bentuk pengorbanan mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sayadkhiluhumullah fi rahmatih. Maka dengan mereka berkorban, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah memuji mereka yang mana mereka punya rumah jauh dari Masjidun Nabawi, sehingga mereka tidak setiap saat bisa duduk di majlis bersama Nabi Muhammad. Mereka tidak setiap saat bisa datang ke Masjidun Nabawi untuk mendengar nasihat dari Nabi. Namun setiap masuk waktu sholat, bahkan kalau ada hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka keluarkan apa yang mereka punya untuk sampai ke masjid tersebut, karena mereka merasa inilah bentuk pengorbanan mereka agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berkorban untuk Allah, mereka merelakan haknya. Orang yang berkorban untuk mendapatkan kecintaan Allah akan merelakan waktu istirahatnya, akan merelakan waktu tidurnya. Dia akan bangun di waktu malam dekat dengan Allah, akan bangun di waktu subuh mengerjakan sholat subuh, akan merelakan tenaganya, akan merelakan kerjaannya ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan merelakan kenikmatannya di dalam dunia kalau sedang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Allah mengerjakan apa yang Allah wajibkan, dia sibukkan dengan apa yang Allah sunnahkan. Maka dalam hadits qudsi Allah telah menegaskan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, berkorban, merelakan semua yang dia punya dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Sholat 5 waktunya dia kerjakan dengan baik, puasa Ramadannya, zakatnya, hajinya, baktinya dia kepada kedua orang tua, bersikap adil, bersikap amanah. Maka ini apa yang Allah wajibkan. Setelah itu dia sibukkan dengan yang sunnah atau hebat, sehingga dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa dapat cinta Allah butuh pengorbanan. Tidak hanya pengakuan saya cinta kepada Allah, tidak hanya pengakuan saya mendapatkan kecintaan dari Allah, tapi tanpa pengorbanan. Kita lihat dalam sejarah, bukan hanya dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia orang itu bisa sukses butuh pengorbanan. Kenapa? Dia bisa kaya, dia berkorban, dia merelakan waktunya untuk tidur. Hanya apa? Sedang mencari uang. Dia merelakan waktu istirahatnya, dia tidak istirahat. Kenapa? Karena dia sibuk bekerja agar apa yang dia lakukan mendapatkan hasil yang baik. Orang dalam urusan dunia bisa berkorban, bahkan bangsa ini bisa merdeka karena pengorbanan orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada negaranya. Mereka merelakan waktunya, mereka merelakan pemikirannya, maka mereka
cinta dengan bangsanya, mungkin mereka tidak akan ikut berperang, tidak akan ikut memegang senjata, tidak akan ikut menghadapi musuh. Tapi mereka lakukan karena mereka mencintai bangsanya dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangsa ini merdeka di tangan orang-orang yang cinta kepada Allah, di tangan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita pungkiri, itu semua diketahui dalam sejarah bangsa Indonesia. Apalagi dalam urusan akhirat. Dalam permasalahan ini cukup sebagai contoh buat kita. Orang yang berkorban untuk Allah dan mendapatkan kecintaan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau dari awal diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Sudah banyak pengorbanan yang dia lakukan. Saat beliau mengajak ayahnya beriman kepada Allah, untuk tidak menyembah kepada selain Allah, maka ayahnya marah, murka pada Nabi Allah Ibrahim. Dengan ayahnya mengatakan, yang Allah abadikan cerita tersebut dalam Al-Quran, la illam yantahi la arjumannak. Kalau kau tidak hentikan wahai putraku Ibrahim untuk mengajak aku beriman kepada Tuhanmu, la arjumannak, aku akan lemparkan kau dengan batu sampai kau mati. Seorang ayah diajak oleh putranya untuk bisa bahagia di hari kiamat, murka dengan putranya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tahu siapa yang diajak bicara, sehingga dia tidak marah ketika ayahnya berkata seperti itu. Dia katakan, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampunan kepada Allah untuk kamu wahai ayah. Pelajaran buat seorang anak. Lalu mengajak orang tuanya untuk ibadah, tapi orang tuanya marah, orang tuanya murka, maka jangan kau balas cacian kepada orang tua, jangan kau balas sikap yang jelek kepada orang tua, tapi angkat tangan kita minta sama Allah agar Allah bukakan hidayah untuk orang tua kita, agar Allah ampuni dosa untuk orang tua kita. Karena itu cara yang terbaik ketika mengajak orang tua untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terpisah, maka dengan angkat kedua tangan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga dimusuhi oleh kaumnya, sehingga perjuangan Nabi Allah Ibrahim menghancurkan batu berhala, sehingga mereka marah dan murka kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka gunakan kekuasaannya untuk menindas Nabi Allah Ibrahim, karena beliau satu-satunya orang di atas muka bumi di masa tersebut yang beriman kepada Allah. Mereka siapkan api yang dinyalakan, api tersebut sudah 2 bulan lamanya, sehingga mereka takut bagaimana mereka meletakkan Nabi Ibrahim di api tersebut. Kalau dibawa, maka orang yang membawa itu pun juga akan terbakar karena apinya sudah besar, sehingga mereka membuat petakel yang besar agar Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut, dan di antara mereka tidak ada yang terkena api. Lihat, yang takut, yang khawatir bukan Nabi Ibrahim saat mau dibakar, tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua gentar, mereka semua ketakutan, mereka semua khawatir. Di antaranya malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan menghadap Allah. Wahai Allah, nabimu, khalilmu, kekasihmu akan dimasukkan ke dalam api, maka izinkan saya untuk menolong dia dengan saya turunkan hujan ini. Apa kata Allah? Jikalau ia kekasih aku meminta pertolongan kepada kamu, maka bantulah dia, maka tolonglah dia. Turun malaikat pilih malaikat tersebut. Wahai Ibrahim, alakah hajat? Apakah kau punya kebutuhan dengan aku? Maka kata Nabi Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan dengan Anda. Saya hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditawarkan, maka kita akan ucapkan semua kebutuhan kita kepada malaikat. Kenapa? Karena kita lebih besar bergantung kepada makhluk daripada Allah. Tapi Nabi Allah Ibrahim, dia tahu akan dibakar, nyawa taruhannya akan mati terbakar. Saat ditawarkan malaikat, dia tolak tawaran malaikat. Kita tidak sampai dibakar, kita hanya digoda dengan dunia, kita hanya digoda dengan
butuhnya sama Allah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim saat mendekati api tersebut dia mengatakan, ya Allah, Engkau zat yang Maha Esa di atas langit yang tiada dikagumkan, dan saya satu-satunya di bumi yang menyembah kepadamu. Sehingga Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi aku Allah sebaik-baiknya pertolongan, sebaik-baiknya yang mengurusi segala kehidupan aku. Setelah dimusuhi oleh ayahnya, dimusuhi oleh kaumnya, Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah, tidak mendapatkan keturunan. Menikah dengan Sayyidatuna Sarah sudah sekian lama, sampai usia Nabi Ibrahim 84 tahun. Beliau menginginkan mendapatkan seorang anak, sehingga Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar alaihissalam. Saat menikah dengan Sayyidatuna Hajar, Allah langsung anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim putra yang menjadi nabi dan contoh bagi seorang pemuda yang bagaimana bakti pada kedua orang tua, itu Nabi Ismail. Dan hebatnya Sayyidatuna Sarah yang sudah divonis mandul, yang sudah divonis tidak bisa mendapatkan anak, setelah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan putra Nabi Ismail dari istrinya Siti Hajar. Subhanallah, Sayyidatuna Sarah pun mengandung seorang anak yang juga menjadi seorang nabi yang bernama Ishak. Ini bentuk orang yang berkorban untuk Allah, tidak akan Allah sia-siakan. Setelah Nabi Ismail lahir, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim, meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan. Rabbi inni askantu biwadin ghairi inda baitikal muharram. Turun juga kembali puncak daripada pengorbanan Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tidak banyak pikir, ma'asyiral muslimin. Kalau kita yang menjadi Nabi Ibrahim mungkin banyak yang kita pertimbangkan, banyak yang kita pikirkan. Kenapa sudah lama tidak mendapatkan anak, diberikan anak, baru remaja anak pun diperintahkan untuk disembelih, maka dia akan kehilangan anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak banyak memikir, tidak banyak pertimbangan. Dia datangi putranya dengan dia katakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai putraku, semalam aku mendapatkan wahyu dari Allah di dalam mimpi saya, kalau saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur ma'adha tara, maka apa pendapat kamu wahai putraku? Lihat jawaban Nabi Ismail yang dia tahu ayahnya mendapatkan perintah Allah dan dia akan dibunuh. Dia katakan, ya Abi, if'al ma, wahai ayah yang aku cintai, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Sampai di dunia insya Allah minasabirin, kau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Anak, dia akan tahu dia akan disembelih. Dia tidak katakan jangan wahai ayah, saya masih mau hidup, saya masih muda. Tidak. Dia katakan lakukan wahai ayah, kalau itu perintah Allah kepadamu. Kita terkadang sebagai anak diperintahkan sholat marah. Kadang-kadang dulu kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk puasa, kita ngamuk. Disuruh melakukan kebaikan, kita murka. Bahkan kita berani berkata kasar kepada orang tua. Pada orang tua mengajak kita untuk dekat dengan Allah, kita untuk selamat di hari kiamat. Kenapa kita murka? Kita tidak sampai meninggal kerjakan sholat, tidak sampai sakit berpuasa, tidak sampai meninggal kita melakukan kebaikan. Nabi Ibrahim nyawa yang akan taruhannya ketika dia tahu ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dia. Dia katakan, lakukan wahai ayah. Kalau memang itu Allah perintahkan, kau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Inilah orang yang berkorban untuk Allah. Dia merelakan haknya yang cinta kepada anak. Dia merelakan keluarganya, dia merelakan waktunya, dia merelakan hartanya, dia merelakan nyawanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Dari sini kita berpikir dengan hari raya kurban, bukan hanya simbol kita menyembelih hewan, tapi pertanyaan dan muhasabah kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa besar kita berkorban untuk Allah? Sudah berapa banyak kita berkorban dengan waktu kita untuk Allah?
Sudah berapa banyak kita berkorban dengan tenaga kita untuk Allah? Sudah berapa banyak kita berkorban dengan harta kita untuk Allah? Sudah berapa banyak kita berkorban dengan keluarga kita untuk Allah? Dan Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita tidak sholat, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Kita maksiat, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Tidak Allah hilangkan, tapi kita tidak banyak berkorban untuk Allah. Padahal kalau kita berkorban, yang mulia kita sendiri, yang beruntung kita sendiri, yang senang kita sendiri. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari raya Idul Adha atau Idul Qurban tahun 1441 Hijriah ini, ayo kita hidupkan lagi semangat berkorban. Sebagaimana orang-orang semangat berkorban untuk mencari dunia, kenapa kita tidak semangat berkorban untuk Allah, untuk kebahagiaan kita di hari kiamat, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan dari Allah, dan orang-orang itu akan menjadi wali Allah kalau dia sudah berkorban. Dia Abdul Hamid, kenapa sampai sekarang dikenal? Karena beliau orang yang Allah cintai, menjadi wali Allah. Apa sebab? Apakah beliau santai-santai saja? Tidak. Beliau berkorban. Apa beliau korbankan? Yang kita lihat dengan jelas oleh kedua mata kita, masjid yang kita duduk saat ini. Ini pengorbanan beliau untuk Allah. Beliau keluarkan hartanya untuk bangun masjid. Dia tidak besarkan rumahnya, dia tidak besarkan kantornya, dia tidak besarkan apapun. Yang dia besarkan adalah masjid, tempat ibadah. Dia merelakan hartanya yang bisa dia gunakan untuk bepergian jauh, untuk bersenang-senang, untuk rekreasi, untuk tamasya. Dia tinggalkan itu hanya untuk bangun masjid, agar umat Islam tidak susah mencari masjid dan bisa ibadah kepada Allah. Tidak hanya satu, tapi sebagian juga ada. Ini orang yang berkorban untuk Allah, sehingga Allah tidak sia-siakan. Allah jadikan beliau kekasih Allah. Kalau orang sudah diakui menjadi kekasih Allah, maka kalau ada orang membenci orang tersebut, maka dia akan berperang dengan Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan," siapa yang memusuhi, siapa yang membenci walinya aku, kekasihnya aku. Siapa mereka? Orang yang berkorban untuk Allah dengan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang telah Allah haramkan. Faqad adatu bil harb, maka dia telah aku izinkan untuk berperang dengan aku. Hati-hati dengan wali Allah. Hati-hati dengan wali Allah. Jangan ikut-ikutan orang yang benci dengan orang yang dekat dengan Allah. Kalau ada orang benci dengan orang yang dekat dengan Allah, kita jangan ikut-ikutan untuk benci. Kenapa? Kalau dia adalah wali Allah dan kita ikut benci, maka Allah umumkan siap berperang dengan Allah. Kalau sudah Allah mengatakan Allah berperang dengan dia, mau kemana kita lari? Mau kemana kita minta pertolongan? Kepolisian tidak akan bisa melindungi kita kalau Allah sudah memerangi kita. Siapa yang terhebat di atas muka bumi? Kita minta pertolongan, tidak akan mampu menolong kita kalau Allah sudah umumkan berperang dengan Allah. Kita lihat, banyak orang-orang sudah memprovokator untuk mengajak orang yang dicintai oleh Allah dibenci, dimusuhi. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Jangan kita jadi orang yang ikut-ikutan untuk ikut membenci kalau kita tidak kenal siapa mereka. Walaupun kita tidak suka dengan cara dakwah mereka, tapi mereka orang yang Allah cintai, sebab mereka berkorban, merelakan waktunya, merelakan nyawanya, merelakan tenaganya, merelakan keluarganya untuk membimbing umat agar berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa merelakan waktu kita lebih banyak duduk di rumah. Kita tidak bisa merelakan keluarga kita, lebih banyak kita bersama keluarga mereka. Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan waktunya, mereka tinggalkan hartanya hanya untuk mengajak umat berada di jalan Allah. Kok dimusuhi? Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di hari kiamat, tapi jadilah orang yang kita berkorban untuk Allah. Apalagi keadaan sekarang, pandemi masih sampai saat ini. Apa sebab kami kita banyak tidak berkorban untuk Allah? Sudah tahu ujian tapi kita tidak dekat dengan Allah. Sudah tahu ujian datang dari Allah, kenapa? Allah.
Oleh sebab itulah di peringatan yang mulia ini, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita, ajak keluarga kita, ajak orang-orang kita cintai untuk berkorban agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah ridhoi dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa afdalul nizam kalam Allah malikul alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawli yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا الله يا كريم ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami duduk di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha, di hari Jumat yang bertepatan pada tahun ini dengan Idul Adha. Kami minta kepadamu ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah, baik yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, tahu atau kami tidak tahu. Kau maha pengampun, Kau maha pemaaf. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kami hidayah agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang selalu bertaubat kepadamu. Berikan kami taufik agar kami bisa selalu mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang kami saat ini duduk di sini ada orang tua kami yang sudah meninggal. Mereka sudah menghadap Kamu ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Terangkan kuburan mereka ya Allah. Dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu, dikumpulkan bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sebagai anak, kami sadar, kami mengakui kami banyak tidak bakti kepada orang tua kami. Kami banyak durhaka kepada orang tua kami. Jangan Kau haramkan pahala-Mu kepada kami. Jangan Kau haramkan ridho-Mu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Buat orang tua kami ridho dengan kami ya Allah. Buat orang tua kami cinta dengan kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa menggembirakan kedua orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami di hari kiamat, sehingga bisa kumpul bersama kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya
kami lakukan. Kami tahu ini wajib, tapi kami tinggalkan ya Allah. Maka ampuni kesalahan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Berikan kami hidayah agar kami tidak lagi meninggalkan kewajiban-Mu, agar kami tidak lagi melakukan apa yang Kau haramkan ya Allah. Kami takut Kau akan siksa kami di dalam neraka-Mu. Walaupun kami layak untuk Kau siksa ya Allah, tapi kami berharap rahmat-Mu yang besar. Kami berharap ampunan-Mu yang luas Kau berikan kepada kami ya Allah. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Idul Adha, hari yang Kau muliakan orang-orang yang beriman kepadamu, hari yang Kau muliakan orang-orang yang datang ke tanah suci pada Mekah. Maka muliakan kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu takut kepadamu. Jadikan kami umat yang bisa menggembirakan hati Nabi kami, Nabi Muhammad. Muliakan kami ya Allah, izinkan kedua mata kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kami rindu dengan Nabi Muhammad, kami rindu dengan Nabi Muhammad. Muliakan kedua mata kami agar kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad, agar kami diakui oleh Nabi Muhammad kami adalah umatnya, agar kami berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami tahu musibah yang Kau berikan kepada kami sebab kami ya Allah, sebab kelalaian kami, sebab keteledoran kami, sebab kecelakaan kami. Kami banyak tidak melakukan hakmu ya Allah, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau timpahkan lagi azab kepada kami, jangan Kau tambahkan lagi ujian kepada kami ya Allah. Karena masih ada orang tua yang sedang sujud kepadamu ya Allah, masih ada anak-anak yang disusui oleh ibunya, masih ada pemuda-pemuda yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka demi mereka, demi kekasih-Mu, demi aulia-Mu, demi orang-orang yang Kau cintai, angkat derajat kami, angkat musibah ini ya Allah. Jadikan kami bisa tenang, jadikan kami bisa makmur, jadikan kami bisa tidak takut akan ujian-Mu ini, dengan kami bisa melakukan ketaatan kepada-Mu dengan baik, melakukan ibadah kepada-Mu dengan sempurna. Amin amin ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Warij'al muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innal 'aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Nah, sekarang kita mau pulang ke kapal. Ya teman-teman semua, selamat hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman YouTuber semua. Semoga dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat-sehat. Saya juga sehat-sehat. Minal aidin wal faidin. Selamat hari raya Idul Adha. Semoga sukses selalu dan menjadi YouTuber yang terkenal. Amin amin ya rabbal alamin. Waktunya pulang, waktunya pulang. Paman Klotoknya sudah datang ini yang jemput. Paman Klotok.
waktunya pulang. Ayo. bawa mobil aja.